Wal 'abdu fi haqqi sa'iril 'ibad lahu thalathu darajat. Al-ula ayyanzila fi haqqi manzilatal kiramil bararah minal malaikati wa huwa yas'a fi aqradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Kemudian kata Imam Ghazali, dalam hal interaksi dengan sesama manusia, dalam hal seorang hamba Allah ada di antara hamba-hambanya yang lain. Dalam hal muamalah nih begini nih, dibagi lagi kata Imam Ghazali, dibagi lagi. Yang pertama adalah ketika mereka bermuamalah dengan sesamanya di tengah-tengah manusia, dia mendapatkan derajat kiromil baroroh, derajatnya malaikat, bahkan lebih hebat daripada malaikat. Tadi dalam hal ibadah tuh. Sekarang dalam interaksinya gimana? Kedudukan kita di mana? Yang pertama adalah kiromil baroroh. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapat manzilah ini, tempat yang mulia ini. Wa huwa ayyas'a fi agrodihim rifqan bihim wa idkhala surur ala qulub. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam membantu, mencukupi, menangani kebutuhan saudaranya yang lain, manusia yang lain. Dia hidup bukan buat dirinya sendiri, nggak asik dengan dirinya, tapi mereka hidup untuk khidmah kebutuhan orang lain, minal fuqara wal masakin, tetangga segala macam. Nggak cuma asik sholat, nggak cuma asik puasa, tapi mereka juga asik memperhatikan kebutuhan manusia. Ini bermanfaatlah buat tiap hari yang dipikirin tuh. Ya, ada orang kesusahan nggak di lingkungan kita, nggak sibuk memperbesar rumahnya sendiri, nggak sibuk membuat mewah kendaraannya sendiri, tapi ada nggak ya orang yang hari ini nggak makan? Ada nggak ya orang yang nggak bisa sekolah? Kata Imam Ghazali, kiromil baroroh itu derajatnya malaikat. Itu derajatnya malaikat. Malaikat cuma bisa doain, malaikat bisa doain. Tapi orang yang seperti ini, dia membantu real, konkret. Kamu nggak makan hari ini, aku yang nanggung makan. Kamu nggak sekolah hari ini, aku yang nanggung sekolah. Ya. Bikin dia fasilitas umum untuk kehidupan manusia yang lain. Banyak orang sekarang itu kan buang-buang harta untuk sesuatu yang sedikit faedahnya. Ada faedahnya tapi sedikit. Dia cuma senang liatin koleksinya dia, ya. Batu cincinnya mahal-mahal, 100 juta, 200 juta. Apa faedahnya? Diliatin doang. Lihat aja di YouTube banyak. Liatin aja kan gitu, asik gitu. Ya, apalagi jam, apalagi sepatu, apalagi sepeda. Gak cukup sepeda 50 juta, 200 juta. Ya, mau dipakai anaknya gak boleh. Manfaat apa? Bininya mau beli sayur pakai sepeda itu gak boleh. Jadi buat apa ya? Sementara di tempat yang lain banyak orang yang membutuhkan. Nih, kalau pengen derajat mulia ketika berinteraksi itu, kita hidup menangani kebutuhan orang rifqan bihim. Kemudian interaksi dengan sesamanya adalah punya kelembutan, gampang maafin orang, gampang memahami orang. Banyak orang yang terselamatkan karena lisannya. Ini sholatnya udah bagus, puasanya udah bagus, tapi ngomongin orang terus. Gak selamat orang dari lisannya, gak selamat orang dari perbuatannya. Rifqan bihim, punya kelembutan ketika berinteraksi dengan manusia. Kemudian wa idkhala lisurur ala qulubi, kemudian senangnya itu bikin orang bahagia. Itu khulusur itu memasukkan kesenangan, membahagiakan orang lain. Ya. Masuk. Ustaz, tumben nih sholat sholat tarawihnya cepat. Kenapa sih orang dulu suka tarawihnya cepat? Itu khulusur. Kan ente pada senang kalau tarawih cepat. Alhamdulillah. Ya. Ternyata itu dalilnya. Itu khulusur. Wih, mama, mantap Pak Ustaz gitu kan. Yang penting jangan terlalu yang penting tahu ilmu itu khulusur, senang. Masya Allah. Bahkan guru-guru itu lebih senang menyenangkan orang lain ketimbang dia ibadah sunnah sendiri.
lebih senang menyenangkan orang lain. Ya. Bahkan ketika dia melakukan sunnah pun gak mau nyakitin orang lain, gak mau. Ya. Dia akan duduk, dia akan perhatiin, dia akan lihat orang yang datang ke rumahnya dengan penuh perhatian. Kenapa itu kalau surur? Nyenengin ini orang lagi sibuk baca Quran, ada undangan sebelah kendurian, tutup Qurannya. Kenapa? Ke sebelah haknya menyenangkan orang lain. Sibuk baca Quran, gotong royong, bilangin lagi baca Quran. RT marah RT. Gimana babnya ini ngajinya? Ya ini idholus, senengin orang lain. Orang lain siapa ya? Termasuk istri. Senengnya nih mau Idul Fitri, istri maunya apa? Mudik, bawa mudik. Istri mudik ke Jawa, dia mudik kemana? Ke Lampung, pisah tengah jalan, repot. Dah senengin istri. Mau mudik kemana? Mau pikniknya jauh-jauh lah ke Wow aja kan, itu piknik. Tujuannya itu holus surur nih. Jangan pintar nyenengin hati orang lain, tapi nggak pintar nyenengin orang yang berkhidmah kepada kita. Itu ibadah, wallah itu ibadah, dan bisa jadi wali gara-gara itu. Karena nyenengin orang. Masya Allah, luar biasa. Ini orang derajatnya tuh malaikat, derajat malaikat. Jadi jangan aneh kalau ada guru-guru kita lagi asik-asik ngaji tiba-tiba bubar. Kenapa? Gotong royong tuh di depan lagi gotong royong tuh. Itu halus nggak mau nyinggung orang lain, nggak mau. Bahkan sholat juga begitu. Ketika kemarin tuh, ketika imam sudah di atas mimbar, aktivitas berhenti semua, termasuk lagi ngaji, termasuk lagi sudah ditunaikan sholat fardu, berhenti semua aktivitas. Ini baru derajatnya kiramil bararah ma'al malaikah, derajatnya malaikat. Asaniyah ayyan zila fi hakim manzilatal bahaim wal jamadat. Yang kedua adalah kedudukannya manusia, tapi kedudukannya hewan ternak, benda mati, itu kedudukannya tuh. Kata Imam Ghazali, ada manusia yang kedudukannya dalam hal interaksi sesamanya itu menempati derajat hewan. Hewannya bahaim itu hewan ternak yang jinak, kambing, sapi, kerbau itu, ya derajatnya sama dengan mereka. Atau jamadat, atau benda-benda mati, batu, meja dan yang lainnya. Siapa mereka? Ya. Fala yanamu khairuhu walakin yakfi anhum syarruhu, yaitu mereka yang berbuat baik enggak kepada orang lain, berbuat jahat juga enggak, apatis aja gitu, yang penting asik sendiri aja gitu. Orang tidak mendapatkan kebaikan dari dia dan dia enggak jahat sama orang. Ini makomnya makom, kedudukannya, derajatnya kedudukan hewan ternak, benda kayak batu gitu kan, ya. Mau sebelah dordar kayak gimana, batu mah diem aja, ya. Kucing mau suami istri ribut kayak gimana, dia mateng aja. Ya kayak kebo, ditanya mau kemana, dia masih geleng-geleng aja. Kayak gitu tuh. Manusia wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti dia adanya, gitu. Asik gitu. Itu kata Imam Ghazali, itu kayak binatang. Lihat tetangga sibuk kayak gimana, dianteng aja seperti dia tidak terjadi apa-apa. Ada orang meninggal, lewat aja lewat. Ada kayak gitu? Ada. Giliran mati, bininya ngomong tetangga. Kata Pak RT, suruh mandi sendiri aja. Kan selama ini sendiri-sendiri ya. Udah mandi sendiri ya, gelundung-gelundungin diri ya. Ini jamadat. Kedudukan ya gitu. Orang mendapatkan bahaya dari dia enggak, mendapat kebaikan juga enggak gitu. Kalau dia pindah juga, ya datar aja orang, datar aja. Si Fulan pindah, oh ya udah gitu. Ya. Kalau orang yang berbuat baik ya pindah gitu. Ya. Atau kalau orang yang jahat pindah, alhamdulillah. Ini mah enggak, orang biasa aja. Mati juga biasa aja. Si Fulan meninggal, innalillahi, udah beres udah. Nih. Dua, makomnya makom binatang atau benda mati yang tidak ada memberikan faedah enggak, memberikan madharat juga tidak.
Asalisah yang ketiga, yanzila fi haqqi manzilatal aqarib wal hayat wasiba' ad-dariyat. Yang ketiga adalah makomnya, derajatnya, kedudukan hewan-hewan buas, kedudukan kalajengking, kedudukan ular, kedudukan serigala yang membahayakan. Ini manusia ini orang gak mendapatkan manfaat dan dia membahayakan orang lain. Ya, mulutnya tajam, setajam silet, gitu ya. Tiap hari yang dipikirin gimana memanfaatkan orang lain. Ya, jahat orang jahat. Demi tujuannya kadang-kadang memanfaatkan orang lain. Wa iyadzubillah. Dalam hal agama juga banyak yang kayak gitu, memanfaatkan orang lain. Tiba-tiba datang aja bawa bantuan foto. Saya pernah kejadian kayak gitu tuh. Tiba-tiba datang foto dong, nggak pernah datang sebelumnya, datang seujug-ujug itu aja. Hanya untuk dipakai foto itu meluluskan tujuannya yang lain. Tiba-tiba saya ditelepon, ini ada foto ente, ada yang nggak tahu. Ada orang datang minta foto, saya foto aja gitu. Gak taunya memanfaatkan jahat fitnah ya. Pede dengan kemampuan diri sendiri. Wa iya bilang jangan begitu dalam hal agama pun jangan membahayakan orang lain. Biasa-biasa aja. Kalau enggak, bukannya makom malaikat, makom kalajengking, ular, sibak, serigala yang tiap hari siap menerkam orang la yurja khairuhu wa yuttaqu syarruhu. Tidak diharapkan kebaikannya, nggak pernah berbuat baik kepada manusia ya. Bahkan dihindari dari kejahatannya. Jahat orang jahat ada gitu. Jangan sampai kita ini hidup disuruh oleh Allah, dicontoh oleh Nabi memberikan manfaat kepada orang lain. Pilihan hidup itu kan, kalau dari sini pilihan hidup kita menjadi baik atau buruk, pilihan hidup itu. Engkau menjadi baik atau menjadi buruk. Kalau engkau menjadi baik, pengen lebih baik lagi, berikan kebaikan kepada orang lain. Makin banyak kita berbuat baik kepada orang lain, makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan agama pun dicari, agama pun banyak dimanfaatkan untuk dunia. Akhirnya kan ujung-ujungnya apa sih bikin orang jahat tuh apa? Dunia pasti ya. Pengen harta banyak atas nama dunia, pengen pengikut banyak atas nama dunia lagi, pengen santri banyak, pengen jamaah banyak. Dunia itu, Allah itu dunia yang membuat ribut orang-orang itu. Berubah tadinya jadi hewan, makomnya hewan tadi hewan jinak jadi serigala tajam mulutnya. Semua orang, ini mah Ustadz ini mah di neraka, yang ke surga siapaannya sendiri ya. Begitu jangan. Kita mah disuruh sama Rasulullah mengajak semua umat Nabi Muhammad ke surga. Kalaupun ada kekurangan pada diri orang lain, bukan diomongin tapi didoakan, dinasihati, didakwah. Fitnah banyak akhir zaman karena sebab dunia. Wa ittaqasyaru fa illam taqdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaikah. Kalau enggak mampu mencapai derajatnya malaikat, kata Imam Ghazali, kalau enggak sampai tadi memberikan manfaat, enggak sanggup sampai situ, malah belum sanggup, fahdar an tanzila aina darajatil bahaim wal jamadat ila maratibil aqarib wal hayat wasiba ad-dariyat. Hati-hati, berarti kamu enggak bisa manfaat orang lain. Minimal derajatmu adalah hewan-hewan yang jinak tadi ya. Diajak ngomong mah nggak bisa tuh kebo, tapi kalau disembelih mah enak dagingnya gitu. Nah, ada sedikit lah, batnya ada sedikit. Tapi hati-hati jangan sampai turun ila maratibil aqarib wal hayat wasiba ad-dariyat. Jangan sampai turun menjadi kalajengking, jangan sampai turun menjadi ular, jangan sampai turun menjadi serigala yang membahayakan ya. Yang ketika tidak ada tuh disyukuri oleh orang lain ya. Syukur kemana si fulan pindah, alhamdulillah udah berharap saya dari 10 tahun kemarin, dia betah banget di mari
Kemana? Meninggal. Alhamdulillah akhirnya Allah panggil juga. Selama ini ribet ada dia. Kan? Itu. Jangan ribetin orang hidup. Allah. Fa in radita li nafsika an-nuzul min a'la 'illiyin fala tardu laha bil hawa ila asfali safilin fa'laka tanju kafafan la laka wala 'alaika. Jangan kamu biarkan dirimu terjun bebas sampai ke tempat yang paling rendah itu. Minimal kalau kamu nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan kamu membahayakan orang lain. Gitu.